Elegi ekonomi Indonesia yang dicintai. Indonesia, negara yang dibangun atas dasar cita-cita luhur para pendiri bangsa. Tak sekedar untuk kepentingan mereka semata, melainkan untuk kemakmuran bersama, abadi dan jaya. Kalimat tersebut seakan membawa hati dan pikiran ke dalam ruang nasionalisme yang pekat, seakan ternina bobokan dengan semboyan yang nasionalis. Sementara di luar sana ada realitas yang namanya kemiskinan, ketimpangan, dan ketakberdayaan rakyat yang tak butuh slogan cantik untuk sekedar bertahan hidup. Indonesia yang sejak kelahirannya telah dianugerahi kekayaan alam yang sangat melimpah dari Yang Maha Kuasa, namun nyatanya gagal dikelola secara adil dan merata, secara turun-temurun dari para penguasa. Sila kelima dari Pancasila hanya menjadi jargon pelengkap semata di setiap upacara bendera. Nyatanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanyalah cerita fiktif belaka. Sudahi dulu rimanya, mari masuk ke intinya. Indonesia, negara ke-15 terbesar wilayahnya di dunia, dengan luas mencapai 1.900.000 km persegi, negara nomor 4 terbanyak penduduknya, dengan populasi mencapai 280 juta jiwa, dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Angka-angka tersebut seakan kemudian menjadi pelengkap dari anugerah yang dimiliki negara ini secara geografis. Diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, memiliki iklim tropis yang ramah terhadap flora dan fauna, belum lagi kekayaan mineral yang terkandung di dalamnya. Kurang apa coba? Merujuk pada situs website katadata.com, Indonesia menduduki peringkat 5 pendapatan per kapita di ASEAN dengan nilai $5.100, 17 kali lipat lebih rendah dari negara pemuncak yaitu Singapura dengan nilai $87.000. Disusul Brunei dengan $34.000, Malaysia $13.000, dan Thailand $7.300. Padahal PDB Indonesia adalah yang paling besar di antara negara-negara ASEAN lainnya, yaitu sebesar $1,4 triliun. Nilai ini setara dengan 36% PDB ASEAN atau 1,4% PDB global. Bagi yang belum tahu PDB adalah akronim dari Produk Domestik Bruto atau dalam bahasa Inggris adalah GDP, Gross Domestic Product, di mana nilainya merupakan hasil akumulasi dari komponen-komponen ekonomi seperti konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Sehingga kalau dirumuskan, PDB merupakan akumulasi dari komponen-komponen ekonomi tersebut. Sederhana memang, kenapa Indonesia menduduki peringkat kelima pendapatan per kapita di kawasan ASEAN, ditinggal oleh Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Karena perhitungan pendapatan per kapita itu sangat bergantung dari faktor pembaginya, yaitu jumlah penduduk, di mana perumusannya adalah PDB per kapita merupakan perbandingan antara PDB dan jumlah penduduk. Ya wajar, 4 negara di atas unggul jika dibandingkan dengan Indonesia. Jumlah penduduk mereka jauh lebih rendah, sehingga faktor pembaginya pun juga lebih kecil. Untuk bisa bersaing di level kawasan, atau bahkan di level global, satu-satunya cara Indonesia untuk menaikkan pendapatan per kapitanya adalah dengan cara menaikkan PDB-nya. Tak ada cara lain. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, komponen PDB merupakan akumulasi dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor bersih. Sederhananya, PDB adalah manifestasi dari geliat instrumen ekonomi yang paling fundamental, yaitu barang dan jasa. Semakin besar produksi barang akan berdampak pada semakin besar pula kebutuhan terhadap jasa. Maka kemudian, turunan-turunan daripada komponen ekonomi akan terpengaruh, sehingga dapat menentukan pendapatan suatu negara pada periode tertentu. Lebih sederhananya lagi,
komponen barang dan jasa menentukan nilai PDB dari suatu negara. Dalam ranah produksi, terdapat dua jenis sektor, yaitu padat modal dan padat karya. Besar kecilnya penyerapan jasa dari ranah produksi bergantung dari kedua sektor tersebut, di mana sektor padat karya memiliki signifikansi yang besar dalam penyerapan jasa dibandingkan dengan sektor padat modal. Nah, dapat disederhanakan bahwa komponen produksi merupakan jantung ekonomi dari suatu negara. Kesampingkan dulu komponen investasi. Mari kita fokus pada komponen produksi. Rasa-rasanya, hanya dengan memanfaatkan kekayaan alam yang dimilikinya, negara ini sudah bisa bersaing di level kawasan atau bahkan di level global. Bayangkan, merujuk dari taksiran Kementerian Keuangan, bahwa negara ini memiliki total kekayaan alam yang terkandung di dalamnya setara dengan 200.000 triliun rupiah. Bukan angka yang sedikit. Itu pun hanya dari sektor ekstraktif saja, migas dan non-migas. Belum lagi bicara tentang sektor perikanan dan kelautan, pertanian dan peternakan, serta industri kreatif. Industri-industri yang sifatnya sustain atau berkelanjutan, bila dibandingkan dengan industri ekstraktif yang suatu saat pasti akan habis. Belum lagi kalau kita dapat mengimplementasikan hilirisasi di semua sektor industri yang sifatnya berkelanjutan tersebut, maka saya berkeyakinan negara ini akan tumbuh dan melesat maju dengan ekonomi yang berkelanjutan, bersih, dan membawa kemakmuran majemuk untuk seluruh rakyat Indonesia. Sejak saya masih kecil, selalu terngiang-ngiang tagline bahwa negara ini adalah negara agraris dan negara maritim. Negara yang seharusnya sudah selesai dengan masalah-masalah pangan. Di darat kita bisa makan, di laut kita bisa minum, tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman, kita bisa berenang di dalam kolam susu. Namun faktanya, sampai saat ini kita belum mampu berdikari dalam bidang pangan. Belum mampu mengoptimalkan kekayaan alam laut yang kita miliki. Akhirnya, baik buruknya negara ini bergantung daripada rakyatnya. Kenapa? Karena rakyatnya lah yang menentukan pemimpinnya. Dan pemimpinnya lah yang akan membawa kemana negara ini akan berlalu. Maka pergunakanlah hak pilih kalian dengan benar. Pilihlah berdasarkan rasionalitasmu, bukan berdasarkan emosionalmu. Bye, sampai ketemu di video berikutnya.